Oke. Nah, dia akan terus bergaris-garis dan bergetar dengan ukuran vertikal bagian bawah melipat ke atas, bagian atas melebar. Kita akan melihat bagaimana mesinnya. Nah, seperti ini mesinnya. Memang sengaja mesin ini hanya saya bawa mesinnya saja karena di user sangat rewel sekali ya. Ini TV sangat rewel sekali, banyak banget problemnya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sekarang kita akan bahas tentang vertikal melipat, naik ke atas dan bergaris-garis, nggak jelas lah ya. Sebelumnya TV ini benar-benar mati total, hanya menyala lampu indikator kedip sebentar, namun layar tidak mau menyala. Nah, setelah saya perbaiki, akhirnya TV ini pun mau menyala. Namun TV juga tidak mau start pada layar tabungnya karena ternyata tegangan IK rusak, atau bagian tabung salah satu bagian warnanya sudah ada yang rusak. Jadi tegangan IK tidak dapat memberikan sinyal feedback ya ke IC programnya. Ini menggunakan IC program TDA 9381. Ini menggunakan tegangan IK. Jadi seandainya ada kerusakan pada tabung, salah satu warnanya sudah melemah, dia tidak akan mau start. Nah, di sini saya juga modif tegangan IK-nya agar dia tetap bisa start walaupun keadaan kondisi tabungnya sudah loyo. Nanti akan saya jelaskan ke video berikutnya bagaimana cara mengatasi regulatornya, ataupun dia kedip sebentar tapi tidak mau menyala, tidak mau start, dan bagaimana cara modif tegangan IK. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang vertikal yang melipat ke atas, kurang lebar bagian bawah dan bergetar-getar, dan gambarnya tidak jelas, goyang-goyang, naik turun. Ini biasanya tegangannya kita ukur dulu di bagian tegangan vertikalnya. Di sini ada tegangan simetris ya, ada 16,5 negatif, ada 16,5 positif menuju ke vertikal. Biasanya kondisi-kondisi seperti itu disebabkan karena elko penstabilnya sudah melemah, bagian negatifnya ataupun bagian positifnya. Tetapi di sini tidak. Mesin ini memang sudah sangat lama sekali ya saya bongkar, saya kotak-atik, dan sengaja saya tidak video dari awal karena memerlukan waktu yang cukup lama. Di sini juga di bagian vertikal, di bagian tegangan saya ukur normal 16,5 semuanya ada. Bagian negatif ataupun bagian positif semuanya ada. Dan saya juga sempat mengganti part-part yang saya curigai seperti IC vertikal ya. IC vertikalnya menggunakan LA7841 78041. Nah, di sini sudah saya ganti juga dengan part yang sama, tetapi hasil gambarnya masih tetap seperti itu. Dan bagian-bagian elko pump up-nya juga sudah saya ganti semuanya, tetapi hasilnya nihil. Di sini saya akan hanya menjelaskan secara teknisnya saja. Di sini juga saya sempat menemukan dioda Zener. Dioda Zener ini senilai DZ301
di PCB-nya. Ini sudah sempat saya cabut juga. Ternyata dioda shiner itu sudah hilang dan tidak terbaca. Ya, ini dia tampaknya tampilan dioda shinernya. Dioda shiner ini ternyata setelah saya cari datasetnya di bagian DC301 ini senilai 22 volt ya. Saya ukur ini benar-benar short. Setelah saya lepas, ini bisa digantikan dengan dioda shiner yang biasanya digunakan pada tuner ya, 33 volt. Nih seperti ini. Bagian seperti ini diodanya. Ini bagian tuner 33 volt. Tetapi di sini tidak saya ganti. Biarkan saja, hanya saya lepas. Karena memang mesin Samsung model lama ini hampir setiap tegangan menggunakan dioda shiner ya. Jadi sangat rumit sekali jika terjadi kerusakan dan kita harus benar-benar curiga di bagian-bagian shiner tersebut dalam setiap tegangan yang ada. Jadi di sini sempat negatif dari regulator, dari flybacknya, tegangan ini menuju langsung ke ground, tetapi tidak berpengaruh, gambar tetap bergetar ya. Ini saya cabut dioda ini, ternyata gambarnya juga masih tetap bergetar. Nah, kemudian saya mencoba karena ini inputnya adalah 2 input ya, dan untuk IC TDA 9381 ini menggunakan 2 input vertikal, yaitu VDRA dan VDRB. Di sini masing-masing saya ukur ada 2 volt ya, normalnya 2 volt untuk tabung untuk TV Samsung ya. Lain lagi dengan TDA yang lain, biasanya di TV yang lain yang menggunakan IC yang sama, tapi biasanya outputnya itu berbeda. Tapi di sini saya curiga, setelah saya ukur VDRA dan VDRB ini ada masing-masing 2 volt, tetapi untuk VDRB ini menggunakan dioda shiner juga. Di sini yang satu VDRA itu 1,9 volt, yang satu normal 2 volt. Jadi di sini saya curiga untuk kedua dioda shinernya ini, untuk VDRA dan VDRB. Dan yang tertera di dioda shiner VDRA dan VDRB ini masing-masing DZ307 dan DZ306 ya. DZ307 dan DZ306. Ini saya lepas. Kita open dari salah satu kaki kedua dioda tersebut ya. Lalu kita coba nyalakan setelah di open, dan hasilnya nah, displaynya nampak dan gambar full ya, bergetar karena kamera saja, karena screen kamera berbenturan dengan screen layar. Nah, kita coba tampilan menu seperti apa. Nah, di sini tampilan menu